Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dihaturkan atas segala nikmat dan limpahan serta rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama di bulan yang penuh berkah ini dan di 10 malam terakhir yang mulia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam pada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 malam terakhir ini kita disunnahkan untuk menghidupkan malam-malam tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyam, salat tahajud, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, memperbanyak istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah kita diterima di sisinya dan amalan-amalan soleh yang lainnya yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah 10 malam terakhir ini kita hidupkan bukan hanya dengan jasmani kita saja, tetapi kita hidupkan dengan akal dan roh kita. Apabila kita hanya hidupkan dengan jasmani kita, maka kita hanya mendapatkan rasa lelah, rasa kantuk, dan rasa capek. Tidak mendapatkan makna yang sebenarnya dari menghidupkan malam-malam 10 terakhir, terutama malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, wa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Dalam hadis Sahih Tirmizi dari Abu Hurairah juga Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya, maka Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Dalam hadis Sahih Tirmizi juga, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Hadis yang barusan kita baca, jemaah yang dimuliakan Allah, inti permasalahannya adalah pengampunan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam Lailatul Qadar khususnya kita mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menginginkan agar amalan-amalan yang telah kita lakukan sebelumnya, terutama 20 hari sebelum 10 malam terakhir, agar semua yang kita perbuat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hendaklah kita hidupkan malam Lailatul Qadar khususnya dengan memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berinfak dan bersedekah, dan terutama kali memperbanyak istighfar dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang mustahab atau yang baik kita baca di malam tersebut sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan doa inilah yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir, khususnya di malam ganjil, yang dimana di situ diisyaratkan di salah satu malam ganjil itulah Allah turunkan keberkahan dan kemuliaan, dan disitulah Allah tentukan kadar nasib dan apa-apa yang akan berlaku pada manusia 1 tahun ke depannya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Maksudnya di malam Lailatul Qadar Allah akan menentukan nasib dan kadar manusia 1 tahun ke depannya, sakit sehatnya, keuntungan dan kerugian dalam perniagaan yang dilakukannya 1 tahun ke depan, ajalnya, hal-hal yang baik dan tidak baik yang berlaku padanya, dan segala hal-hal yang berlaku pada manusia 1 tahun ke depan tersebut. Di malam itulah Allah tentukan semuanya. Apabila kita hidupkan malam Lailatul Qadar khususnya dengan akal dan ruh kita pahami yang diinginkan di malam Lailatul Qadar itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita hidupkan malam tersebut dengan amal-amal yang mulia, karena malam itu adalah malam yang mulia. Al-Qadar artinya kemuliaan, derajat yang terhormat, kedudukan yang tinggi, dan kebaikan atau keberkahan yang ada di malam itu, serta kebaikan yang terus bertambah. Apabila kita lakukan dengan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan kemuliaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi sebaliknya, sebagian manusia sibuk dengan dunianya, sibuk menghabiskan waktunya di luar, di depan hiburan yang melalaikan mereka, sibuk dengan
makanan dan minuman yang mereka pikirkan di bulan Ramadan tersebut, seakan-akan bulan Ramadan adalah bulan wisata kuliner. Setiap hari yang dipikirkan adalah bagaimana menyantap hidangan dan minuman yang lezat, dan bagaimana di bulan tersebut kita habiskan waktu-waktu yang berharga dan mulia tersebut di depan hiburan yang tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mintalah pengampunan kepada Allah sebanyak-banyak mungkin, terutama di malam Lailatul Qadar, dan selalu berharap kepada Allah agar amal-amal soleh yang kita lakukan selama ini dalam hidup kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menginginkan apa yang dilakukannya dalam hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingin mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang di dalamnya penuh berkah, malam yang di dalamnya para malaikat berbondong-bondong turun ke langit, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama. Dan juga malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah turunkan kemuliaan, Allah turunkan di malam tersebut keberkahan, Allah turunkan di malam tersebut segala bentuk kebaikan, dan Allah berikan hal tersebut kepada hamba-hambanya yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, khususnya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap orang berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Akan tetapi apabila hak yang ia inginkan tersebut tidak ia penuhi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka Allah akan melepaskan hak tersebut darinya. Tetapi apabila ia lakukan sesuai dengan apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan hak tersebut kepada hamba-hambanya yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan akal dan ruh. Karena zikir, tilawatul Quran, sedekah, dan amal-amal soleh tersebut dapat memperkuat jiwa dan roh manusia, sehingga iman bertambah, dan bertambahlah keyakinan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengampuni segala dosa hambanya dan menerima segala amal perbuatannya apabila dilakukan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita disunahkan untuk selalu mengintai malam Lailatul Qadar sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila masuk 10 malam terakhir, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Memperbanyak amalan-amalan yang mulia, memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Nabi lipat gandakan porsinya dari hari-hari sebelumnya atau 20 hari ya, Ramadan sebelum masuk 10 malam Ramadan terakhir. Di 10 Ramadan terakhirlah Nabi memperbanyak tilawatul Quran. Biasanya mungkin Nabi membaca
sehari 5 juz, tapi Nabi melipat gandakan hal tersebut. Dan Nabi juga memperbanyak istighfar. Bisa jadi dalam hadis Rasulullah bersabda bahwasanya Rasulullah setiap hari itu beristighfar 70 kali. Akan tetapi di 10 malam terakhir jumlah tersebut dilipat gandakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi paham bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam pengampunan. Nabi inginkan kepada Allah agar dosanya dan kesalahannya diampuni oleh Allah, meskipun Nabi sudah dijamin oleh Allah akan hal tersebut. Tetapi dengan melakukan hal tersebut, bukti kesyukuran Rasulullah SAW atas apa-apa yang Allah berikan kepadanya dari pengampunan tersebut. Oleh sebab itu, di malam Lailatul Qadar itulah Nabi memperbanyak segala amal soleh dan melipat gandakannya terutama sekali. Dan Rasulullah SAW membangunkan istri beliau agar melakukan hal tersebut dan memperbanyak amal-amal soleh dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itulah Rasulullah SAW mengintai malam Lailatul Qadar. Bahwasanya apabila kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, janganlah hanya terpaku dengan malam-malam ganjil saja. Memang benar beberapa hadis yang mengisyaratkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turunnya di malam-malam ganjil. Maksudnya apa? Para ulama berpendapat dengan adanya hadis tersebut agar kita termotivasi untuk selalu bangun di setiap 10 malam terakhir. Kalaulah kita ingin memastikan mendapatkan Lailatul Qadar, maka bangunlah di setiap malam terakhir dan lakukanlah amalan-amalan yang mulia, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, dan Allah memberikan segala apa-apa yang kita inginkan di malam tersebut. Dan pemberian Allah di malam Lailatul Qadar itu merupakan nikmat di bulan Ramadan, dan ia adalah pemberian yang sangat agung dan sangat mulia sekali kepada hamba-hambanya yang ia khususkan, yang menghidupkan malam tersebut dengan amal-amal yang mulia dan amal-amal yang besar yang agung sekali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu menjaga di malam 10 malam terakhir tersebut, menjaganya dengan membasahi lisan kita ini dengan tilawatul Quran, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, dan amalan-amalan lainnya yang mendukung untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita tinggalkan segala urusan dunia dan kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan atau satu malam itu hanya Allah berikan satu kali dalam setahun. Kita tidak mengetahui, kita tidak bisa mengetahui ajal kita sampai di mana. Kita tidak bisa mengetahui apakah tahun depan kita akan mendapatkan kondisi dan keadaan yang sama seperti halnya pada keadaan dan kondisi di malam sekarang ini. Oleh sebab itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu mengintai malam Lailatul Qadar tersebut
sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di malam Lailatul Qadar adalah segala kemuliaan, keberkahan, segala kebaikan dan segala hal-hal yang akan dapat menjadikan manusia itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah akan memberikan dan menurunkan di malam qadar atau di malam yang mulia dan penuh berkah tersebut. Oleh sebab itu, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita selalu bermujahadah melawan rasa kantuk kita, meskipun setiap rasa kantuk, setiap lelah dan letih kita itu dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita lakukan hal tersebut ya, untuk mendapatkan kedudukan dunia saja, tidak ridho dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan rasa letih, rasa capek dan rasa kantuk. Apabila kita niatkan ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan melawan rasa kantuk dan rasa capek kita tersebut, melawannya meskipun agak terseok-seok gitu, maka hal tersebut Allah hitung ya, semuanya adalah amal soleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah dalam satu riwayat mengatakan bahwasanya setiap malam Rasulullah itu, terutama di malam Ramadan, setiap malam Rasulullah itu bangun sampai Sayyidah Aisyah meraba kaki beliau dan merasakan bahwasanya kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merah, memar atau bengkak. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin oleh Allah diampuni segala kesalahan dan dimasukkan ke dalam surganya? Rasulullah menjawab, afa akunu abdan syakura, bukankah tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kata Rasulullah SAW. Rasa syukur itulah bukti akan diampuninya dosa Rasulullah SAW, dan Nabi sudah dijamin Allah masuk surga. Bukan menjadikan Nabi atau Rasulullah SAW berbesar hati ya, takabur dan sombong terhadap jaminan yang telah Allah berikan kepada beliau. Akan tetapi dengan hal tersebut Rasulullah SAW bermujahadah melawan segala rasa kantuk, melawan segala rasa capek, meskipun jasmani Rasulullah capek, akan tapi beliau bermujahadah untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, khususnya 10 malam terakhir, dan khusus sekali malam-malam ganjil yang dimana disyaratkan malam tersebut salah satunya akan Allah turunkan ya, qadar atau ketentuan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Oleh sebab itu, dengan bermujahadah itulah kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dengan bermujahadah itulah kita dapat memahami dengan akal kita maksud yang diinginkan dan makna dari hadis man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan dengan amalan-amalan yang kita lakukan
hal tersebut menjadikan ruh, ya, menjadikan jiwa kita semakin kuat, menjadikan ruh kita terisi dengan ayat-ayat Allah, terisi dengan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terisi dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruh kita juga kita isi dengan menginfakkan sebahagian dari harta kita, khususnya di 10 malam terakhir, dan amalan-amalan soleh yang lainnya, karena amalan-amalan tersebut, ya, dapat memperkuat jasad dan terutama kali ruh manusia itu sendiri yang melakukan amal-amal yang mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut menyuruh kita menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir dan khususnya malam Lailatul Qadar, ya, menghidupkannya dengan amal-amal yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas kita ingin mendapatkan hal-hal yang baik dan kita ingin menjadi hamba Allah yang soleh, yang taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal yang kita lakukan dalam hidup kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah 10 malam terakhir tersebut bukan hanya kita sendiri saja yang menghidupkannya, akan tetapi, ya, bagaimana Nabi juga, ya, membangunkan keluarga beliau agar keberkahan di malam Lailatul Qadar itu tidak hanya didapatkan, ya, secara individu, tetapi keberkahan tersebut, ya, didapatkan secara berjamaah, didapatkan oleh keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita, sehingga, ya, keberkahan tersebut betul-betul, ya, menjadi keberkahan yang sangat agung, yang bukan hanya didapatkan seseorang saja, akan tetapi, ya, didapatkan semua manusia, terutama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan amal-amal kebaikan selama di bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam 10 terakhir itu membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya supaya kadar kemuliaan, kedudukan yang terhormat bukan hanya diterima oleh Nabi saja, tapi Nabi menginginkan hal tersebut berlaku bagi keluarganya juga, bagi para sahabatnya, dan juga bagi para umatnya. Dan apabila keberkahan tersebut berlaku bagi umat ini, maka umat ini menjadi umat yang berkah, umat yang kuat, umat yang kokoh, umat yang betul-betul dikatakan dalam Al-Quran ummatan wasata, umat yang selalu beriman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tegar, dan umat yang betul-betul memiliki, ya, pola pikir dan pemikiran, ya, yang maju dan moderat sebagaimana yang diinginkan Islam tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam Lailatul Qadar, di malam itulah Allah akan memberikan kemuliaan dan Allah akan menurunkan
para malaikatnya ke muka bumi ini, dan Allah akan menentukan apa-apa yang berlaku bagi manusia. Dan kita sebagai hamba Allah jelas ingin menjadikan malam tersebut malam yang agung, malam yang mulia, karena kita ingin kondisi kita ke depannya lebih baik daripada kondisi dan keadaan kita di hari ini dan di tahun ini. Dengan adanya malam Lailatul Qadar itu, secara tidak langsung kita sudah memanage atau sudah mengatur apa-apa yang berlaku bagi kita di tahun yang akan datang. Dengan hal tersebut kita mengharapkan ridho Allah, kita mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan amal-amal kita itulah secara tidak langsung kita sudah mengatur dan memanage nasib kita ke depannya. Dan pastinya Allah lah yang maha tahu apa yang berlaku ke depannya bagi kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita menghidupkan 10 malam terakhir ini, khususnya malam Lailatul Qadar, Allah jadikan kita hamba-hamba yang soleh, dan Allah terima segala taubat kita, dan Allah jadikan kondisi kita di masa yang akan datang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.